Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, warga desa dan para kepala desa se-Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan informasi penting yang ini menunjukkan selama Kementerian Desa berdiri, selama ada dana desa, berapa sih total anggaran dana desa untuk desa-desa di Indonesia. Nah, dana desa itu pertama kali dialirkan ke desa-desa itu sejak tahun 2015. Persis ketika Kementerian Desa berdiri pada akhir 2014. Pertama itu ditransfer sebesar 20,7 triliun. Dengan rata-rata setiap desa di Indonesia itu mendapatkan sekitar kurang lebih 280 juta per desa. Kemudian meningkat di tahun berikutnya 2016 itu sebesar 46,9 triliun, sehingga rata-rata desa di Indonesia itu dapat sekitar 625 juta per desa. Kemudian 2017 naik menjadi 60 triliun, rata-rata per desa mendapat 800 juta. Kemudian terus naik 2018 tetap 60 triliun, rata-rata per desa itu dapat 800 juta. Kemudian tahun 2019 naik 10 triliun jadi 70 triliun. Rata-rata per desa itu waktu itu dapat lumayan besar, 933 juta per desa. Kemudian 2020 naik jadi 71,2 triliun, rata-rata per desa dapat 950 juta. Kemudian 2021 naik sedikit jadi 72 triliun, rata per desa mendapat sekitar 960 juta rupiah per desa. Kemudian di tahun 2022 turun sebesar 68 triliun, jadi rata-rata per desa mendapatkan sekitar 907 juta per desa. Nah, dari tahun 2015 sampai 2022 total dana desa yang sudah dinikmati di desa-desa kita itu sebesar 468 triliun rupiah. Itu angka yang luar biasa dan hasilnya ternyata bagus, nyata ada di masyarakat. Nah, kemudian saya jelaskan capaian dana desa hingga saat ini ya. 2015 itu sebesar 14,21%, itu sekitar 17,89 juta jiwa. Angka kemiskinan berhasil diturunkan. Kemudian kita melompat di akhir tahun 2022 itu sudah mencapai sekitar 12,29%, yang artinya 15,26 juta jiwa angka kemiskinan berhasil diturunkan. Jadi konkret penurunan angka kemiskinan di desa ini berdasarkan kontribusi pemerintah dalam mengalokasikan dana desa ke desa-desa. Kemudian kita bicara status kemajuan desa. Desa tertinggal yang awalnya berjumlah sekitar 33.339 desa, sekarang berkurang hanya menjadi 9.221 desa. Desa sangat tertinggal dari 14.047 desa berkurang menjadi sekarang jumlahnya 4.365 desa. Itu faktanya demikian. Kemudian dari sisi penunjang ekonomi, apa saja yang konkret dari desa itu dialokasikan untuk desa. Pertama, dalam konteks infrastruktur ya, jalan desa sudah terbangun hingga saat ini ya 311.656 km jalan skala desa. Kemudian kita bicara jembatan, sudah terbangun 1.602.227 meter jembatan yang sudah terbangun. Kemudian pasar desa sudah terbangun sekitar 12.297 unit pasar desa sudah terbangun dari dana desa. BUMDes saat ini tercatat sudah berjumlah 42.370 kegiatan BUMDes yang beroperasi. Kemudian tambatan perahu ada 7.420 unit tambatan perahu yang terbangun dari dana desa. Embung
sudah ada 5.413 unit embung yang terbangun dari dana desa. Irigasi sudah 572.812 unit embung yang terbangun. Embung 5.413 unit yang sudah terbangun. Irigasi 572.812 unit irigasi yang sudah terbangun. Tembok penahan tanah sudah terbangun sekitar 249.415 unit. Itu dari sisi infrastrukturnya. Kemudian kita bicara peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Sarana olahraga sudah terbangun 29.430 unit sarana olahraga. Sarana air bersih ini banyak sekali, 1.502.631 unit yang udah terbangun sarana air bersih. MCK udah 444.465 unit yang udah terbangun. Polindes terbangun 14.462 unit terbangun. Drainase 45.827.627 unit yang sudah terbangun dari dana desa, ini luar biasa. Kemudian PAUD ada 66.727 unit yang sudah terbangun. Posyandu 42.388 unit yang terbangun. Sumur maksudnya ini sudah terbangun sekitar 76.669 unit. Ini fakta berdasarkan data terbaru dari Kemendes sejak dana desa itu dimulai 2015 sampai sekarang. Jadi dana sekitar 468 triliun itu sudah terbangun begitu banyak capaian yang luar biasa. Pertama dari sisi penurunan angka kemiskinan, ya. Yang kedua dari status kemajuan desa, dari desa tertinggal menjadi berkurang, desa sangat tertinggal juga berkurang dan sekian. Kemudian penunjang ekonomi, infrastruktur yang membantu perekonomian desa yang bisa kita lihat dan buktikan realisasinya di desa. Terakhir peningkatan kualitas hidup manusia yang sudah terbukti nyata. Karena itu menurut saya dana desa ini sangat penting bagi pembangunan masyarakat desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Makanya jika pemerintah di periode ke depan punya anggaran yang cukup, sudah selayaknya dana desa itu dinaikkan karena itu konkret membantu pemerataan ekonomi, infrastruktur, ya, kemudian peningkatan kualitas hidup masyarakat, tentu juga yang terpenting juga penurunan angka kemiskinan. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan, data terbaru dari Kementerian Desa. Semoga ini bisa dijadikan bahan untuk kita selalu memikirkan soal desa, apa yang kurang kita kembangkan, apa yang salah ya kita benahi, semuanya untuk kepentingan warga desa di Indonesia. Demikian dari saya, salam sehat jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.